sahabatku semua dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM Minggu 31 Oktober 2021, Minggu Pekan Biasa yang ke-31 dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengasihi Allah dan sesama, yang akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dari Filipina. Yuk kita dengarkan bersama. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa pada hari Minggu ini. Permenungan kita kali ini saya beri tema mengasihi Allah dan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Hukum kasih itu bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya kasih timbal balik antara Allah dan manusia. Pertama-tama Allah mengasihi kita manusia, dan selanjutnya manusia pun harus mengasihi Allah yang adalah sumber kasih itu sendiri. Mengasihi Allah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ketika manusia mampu mengasihi Allah, maka dia akan mampu mewujudkan kasih secara horizontal. Kasih secara horizontal artinya mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Kasih secara horizontal pun harus timbal balik.
artinya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, ada beberapa alasan mengapa kita harus mengasihi. Yang pertama, karena kasih itu berasal dari Allah. Kasih berasal dari Allah, maka kasih itu harus dilanjutkan oleh manusia ciptaannya. Olehnya, hukum kasih disebut perintah Allah. Yang namanya perintah artinya harus dijalankan, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar di sana. Melanggarnya itu artinya sama dengan berbuat dosa. Orang yang mengasihi adalah anak Allah, adalah orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal siapakah penciptanya. Alasan kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Allah mengasihi kita. Allah sedemikian mengasihi kita manusia, maka kita pun harus mengasihi Dia dan harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Alasan ketiga, supaya kasihnya menjadi sempurna di dalam kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, tetapi memusuhi bahkan berbuat jahat terhadap sesamanya, ia adalah seorang pendusta. Maka penting saling mengasihi di sini. Tinggalkan kejahatan-kejahatan. Tidak ada permusuhan bagi orang yang mengasihi Allah. Hanya ada kasih yang menyelimuti seluruh hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi Allah saat kita dalam masalah, dalam musibah, dalam penderitaan, dalam keputusasaan, merupakan pergulatan batin yang mendalam, yang dengannya memurnikan iman kita kepada Allah. Ketika kita mampu melewatinya bersama Allah, kita akan merasakan buah dari pergumulan hidup kita itu. Kita akan semakin sabar, semakin rendah hati, semakin pasrah, semakin merasakan kehadiran orang lain itu hadiah dari Tuhan yang sangat berarti bagi hidup kita. Dan pada akhirnya, kita akan semakin merasakan kehadiran Allah yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa menyertai hidup kita. Pribadi seperti inilah yang Allah kehendaki dari kita umatnya. Tidak menghindari penderitaan dan pergumulan, tetapi menghadapinya dengan penuh cinta, melewatinya dengan penuh kasih. Bapak Ibu saudara-saudariku, mengasihi diri sendiri adalah menerima diri kita apa adanya, termasuk pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman-pengalaman sukacita pun perlu diterima dan dihayati sebagai sesuatu yang harus kita syukuri. Jika kita belum selesai dengan penerimaan diri sendiri apa adanya, kita akan sulit untuk bisa mengasihi sesama dengan tulus, apalagi mengasihi Tuhan. Kita bisa saja terus-menerus mempersalahkan Tuhan, ya. Orang yang belum mampu menerima diri apa adanya, itu artinya belum bisa mengasihi diri sendiri, dan bisa saja terus mempersalahkan Tuhan. Kenapa kau beri saya seperti ini? Kenapa saya mengalami hidup seperti ini? Kenapa, dan kenapa? Inilah ciri-ciri orang yang belum mengasihi dirinya sendiri apa adanya. Bahwa dengan menerima diri kita apa adanya, kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut orang lain menjadi seperti yang maunya kita. Mengasihi seseorang saat kita tidak merasa aman
adalah hal yang perlu diperjuangkan dengan keras. Inilah yang dimaksud dengan mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa, mengasihi dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Misalnya, dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan berkomunitas, kita akui bahwa tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada saja terjadi gesekan, salah paham, dan lain sebagainya di sana. Ketika suami atau istri atau sesama kita di komunitas tetap mempertahankan kasih, berjuang untuk baikan lagi satu dengan yang lain, disitulah letak perwujudan kasih yang sesungguhnya. Orang berani melewati situasi yang mungkin sedikit mengganggu persaudaraan dan kasih satu sama lain, tetapi bagaimana kita mengakhirinya dengan kembali saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kasih itu harus diwujudkan dengan sebuah perjuangan. Jangan sampai karena sebuah perbedaan kita lalu berhenti mengasihi. Kasih yang kokoh dan sempurna itu ada di balik perbedaan. Ketika kita mampu menyatukan perbedaan, sesungguhnya kita telah mewujudkan kasih yang Allah kehendaki dari kita. Mari tingkatkan kasih akan Allah dan kasih satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang laut, demikian dalam kan tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
tumbuh di sawah, buahnya jatuh masuk ke sungai. Sungguh bersyukur pagi ini kasih Bapa selalu menyertai kita. Mari kita saling mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Dengan mengasihi, kita dapat menerima diri sendiri dan sesama apa adanya. Dengan mengasihi, kita semakin sabar dan rendah hati. Dengan mengasihi, kita membantu sesama dengan ikhlas. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Suster Maria Sifra PRR yang telah membawakan renungan minggu ini. Sampai jumpa di renungan Life Spirit SMGM edisi berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tanda lonceng di bawah ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati.